Di sebuah negeri kepulauan yang diselimuti kabut, gunung-gunung menjulang bagai tembok alam, sungai-sungai berliku mengalir membelah desa, dan hutan bambu berdiri rapat menyembunyikan jejak siapapun yang melintas. Inilah Jepang pada masa feodal, berabad-abad silam. Sebuah tanah yang indah namun berdarah, di mana samurai bersumpah setia pada tuannya. Daimyo bersaing memperebutkan kekuasaan, dan rakyat kecil hidup di tengah ketakutan yang tak pernah usai. Zaman itu dikenal sebagai Sengoku Jidai, era negara-negara berperang. Dari pertengahan abad ke-15 hingga awal abad ke-17, Jepang seolah tidak pernah mengenal damai. Setiap klan, setiap benteng, dan setiap penguasa kecil berusaha memperluas wilayahnya. Samurai adalah tulang punggung kekuatan militer. Gagah dalam zirah baja, berhadapan langsung di medan perang dengan pedang katana yang berkilau. Namun di balik teriakan perang dan dentuman senjata, ada dunia lain yang bekerja dalam diam, dunia bayangan. Dunia yang tidak mencari kehormatan dalam duel terbuka, melainkan kemenangan lewat kecerdikan, penyamaran, dan informasi rahasia. Dari sinilah lahir sebuah tradisi yang kelak dikenal dunia dengan satu kata, yaitu ninja. Ninja bukanlah makhluk gaib seperti yang diceritakan dalam legenda modern. Bukan pula sekadar pelempar bintang rahasia atau penghilang dalam kepulan asap. Mereka adalah hasil dari kebutuhan zaman. Ketika perang terus berkecamuk, Daimyo menyadari bahwa pedang saja tidak cukup. Dibutuhkan mata-mata untuk menyusup ke benteng musuh. Pembunuh yang mampu menyingkirkan lawan tanpa peperangan besar, serta pengintai yang sanggup bergerak tanpa jejak. Dari kebutuhan itu, dua wilayah terpencil di Jepang berkembang menjadi pusat seni bayangan, yaitu Iga dan Koga. Daerah Iga yang terletak di lembah pegunungan Mie memiliki bentang alam yang sukar ditembus. Jalan setapak berliku, hutan lebat, dan desa-desa kecil menjadikannya tempat ideal bagi mereka yang ingin hidup di luar kendali daimyo besar. Begitu pula dengan Koga di Provinsi Omi, sebuah daerah pegunungan yang sama sulit dijangkau. Dua wilayah ini melahirkan komunitas yang hidup mandiri, jauh dari kekuasaan pusat. Dari kondisi itulah, ninjutsu, seni bertahan hidup, strategi perang gerilya, dan intelijen tumbuh subur. Berbeda dengan samurai yang memegang teguh kode Bushido tentang kehormatan, ninja mengembangkan filsafat yang lebih fleksibel. Tujuan utama adalah bertahan dan menyelesaikan misi. Kehormatan pribadi bisa dikorbankan demi keberlangsungan klan. Mereka mempelajari seni berjalan tanpa suara, memanjat tembok benteng, berenang melawan arus sungai pada malam hari, hingga menggunakan api dan racun sebagai senjata. Penyamaran adalah kunci. Seorang ninja bisa berubah menjadi petani sederhana, biksu pengembara, atau bahkan pedagang keliling hanya untuk mendekati targetnya. Ninjutsu juga mengajarkan kesabaran luar biasa. Ada kisah tentang seorang murid ninja yang dilatih duduk di sungai pegunungan yang dingin, berjam-jam tanpa bergerak, agar tubuh dan pikirannya terbiasa dengan rasa sakit, serta godaan untuk menyerah. Ada pula latihan mengamati lilin yang menyala, melatih fokus, hingga mampu mendeteksi pergerakan sekecil bayangan api. Semua itu bukan sekadar latihan fisik, tetapi juga pengendalian batin. Di antara kisah yang bertahan hingga kini, beberapa tokoh ninja dari Iga dan Koga menjadi legenda. Salah satunya adalah Hattori Hanzo, sosok dari klan Iga yang terkenal karena keberaniannya melindungi Tokugawa Ieyasu, calon shogun yang kelak menyatukan Jepang. Nama Hanzo begitu melegenda sehingga hingga kini masih digunakan dalam cerita rakyat, film, bahkan nama restoran di Tokyo. Ada pula kisah Mochizuki Chiyome, seorang wanita dari Koga yang dipercaya melatih jaringan mata-mata perempuan. Mereka menyamar sebagai geisha atau pelayan, mengumpulkan informasi dari lawan tanpa terdeteksi. Peran ninja dalam sejarah nyata seringkali tersembunyi di balik catatan resmi. Mereka bukanlah pasukan besar yang tercatat dalam kronik, melainkan bayangan yang bergerak dalam kegelapan. Namun ketika daimyo besar seperti Oda Nobunaga berusaha menaklukkan seluruh Jepang, para ninja Iga dan Koga berdiri sebagai penghalang. Nobunaga, yang dikenal kejam dan ambisius, melancarkan serangan besar ke wilayah Iga pada tahun 1581. Pertempuran itu menjadi salah satu momen paling kelam bagi para ninja. Pasukan Nobunaga yang jumlahnya jauh lebih besar membakar desa, membantai penduduk, dan menghancurkan pusat-pusat pelatihan ninjutsu. Iga nyaris rata dengan tanah. Namun seperti bayangan yang sulit dimusnahkan, beberapa ninja selamat. Mereka melarikan diri, berbaur dengan rakyat jelata, atau menawarkan jasanya kepada daimyo lain. Beberapa di antaranya, seperti yang terjadi pada Hattori Hanzo, justru menjadi bagian penting dari kebangkitan Tokugawa Ieyasu yang kelak mengalahkan penerus Nobunaga. Seiring berjalannya waktu, ketika Jepang akhirnya bersatu di bawah Shogun Tokugawa, kebutuhan akan ninja semakin berkurang. Periode Edo membawa stabilitas,
dan mata-mata bayangan itu perlahan memudar dari panggung sejarah. Namun warisan mereka tidak hilang. Penyamaran, strategi gerilya, dan filosofi ninjutsu diajarkan secara rahasia. Banyak aspek kehidupan modern, dari seni bela diri, strategi perang, hingga kisah fiksi, masih dipengaruhi oleh warisan Iga dan Koga. Hari ini, kata ninja sudah menjelajah dunia. Dari film layar lebar, komik, hingga permainan video, sosok berpakaian hitam yang menghilang dalam sekejap menjadi ikon global. Namun di balik semua mitos itu, akar sejati mereka tetap ada. Komunitas pegunungan yang mengandalkan kecerdikan untuk bertahan hidup. Kelompok yang mengubah kesulitan alam dan kerasnya zaman menjadi seni rahasia yang abadi. Mereka bukan sekadar pejuang. Mereka adalah bayangan yang membentuk jalannya sejarah Jepang. Dari lembah sunyi Iga dan Koga, lahirlah sebuah legenda yang tak pernah padam. Sebuah kisah tentang manusia yang memilih bersembunyi dalam kegelapan demi melawan badai terang yang tak kenal ampun. Dan hingga kini, meski dunia telah berubah, gema langkah para ninja itu masih terasa, bukan lagi di medan perang, melainkan dalam imajinasi kita tentang apa arti kecerdikan, keberanian, dan kemampuan untuk bertahan di tengah dunia yang tak pasti. Di antara semua nama yang lahir dari bayangan Iga dan Koga, ada satu sosok yang berdiri lebih terang dibanding yang lain. Seorang pria yang kisahnya melekat kuat dalam sejarah Jepang. Bukan hanya karena kemampuannya sebagai ninja, tetapi juga karena perannya dalam mengubah jalannya sebuah negeri. Namanya adalah Hattori Hanzo. Hanzo lahir pada tahun 1514. Di Iga, tanah yang sejak lama menjadi pusat ninjutsu. Sejak kecil, ia menyerap tradisi klannya, berlari melintasi hutan, menyusuri tebing curam tanpa rasa takut, menguasai jurus rahasia, hingga memahami bahwa kemenangan tidak selalu ditentukan oleh pedang yang terhunus, tetapi juga oleh pikiran yang mampu membaca musuh. Latihan keras di pegunungan Iga menempanya menjadi prajurit yang berbeda dari samurai biasa. Ia tumbuh menjadi seseorang yang gesit, cerdik, dan penuh disiplin, ciri khas sejati ninja. Namun, perjalanan Hanzo tidak berhenti hanya di Iga. Ia segera dikenal karena kesetiaannya kepada Tokugawa Ieyasu, seorang daimyo yang kelak akan menjadi shogun pertama dari dinasti Tokugawa. Dalam masa yang penuh kekacauan, Ieyasu dikejar oleh musuh-musuhnya, terjebak di tengah intrik besar setelah kematian Oda Nobunaga. Saat itulah Hanzo dan pasukan ninja Iga menunjukkan arti sebenarnya dari kesetiaan dan keberanian. Ketika Ieyasu berada dalam bahaya dan harus menyeberangi wilayah berbahaya untuk menyelamatkan keluarganya, Hanzo memimpin rombongan melewati hutan-hutan lebat, sungai yang deras, hingga jalur pegunungan yang hampir mustahil ditembus. Dengan strategi licin, jebakan, dan penyamaran, ia berhasil mengelabui musuh yang jumlahnya jauh lebih besar. Kisah pelarian ini tercatat dalam sejarah sebagai salah satu momen kunci yang memastikan Ieyasu tetap hidup, dan pada akhirnya bisa naik ke tampuk kekuasaan tertinggi Jepang. Nama Hanzo kemudian melekat bukan hanya sebagai pelindung, tetapi juga sebagai simbol kepercayaan. Ia diberi gelar Hanzo the Demon, bukan karena ia jahat, melainkan karena keberaniannya yang dianggap melampaui manusia biasa. Konon, lawan-lawannya merasa seolah-olah berhadapan dengan iblis yang muncul dari kegelapan, selalu satu langkah lebih maju dan mustahil ditangkap. Kisah kepemimpinannya juga unik. Hanzo bukan sekadar prajurit bayangan. Ia adalah komandan pasukan Iga yang setia kepada Tokugawa. Di bawah perintahnya, para ninja Iga dilibatkan dalam operasi-operasi penting, pengintaian, sabotase, hingga pengamanan jalur rahasia. Peran mereka begitu vital dalam menyiapkan pondasi yang kelak membuat Ieyasu mampu memenangkan pertempuran besar dan akhirnya menyatukan Jepang di bawah pemerintahan shogun. Meski begitu, Hanzo tetaplah manusia yang tunduk pada perjalanan waktu. Ia wafat pada tahun 1596. Namun bahkan setelah kematiannya, namanya tidak pernah benar-benar hilang. Gerbang kuil Zojoji di Tokyo, tempat ia dimakamkan, masih dikenal dengan sebutan Gerbang Hanzo, jalur bawah tanah di sekitar kawasan. Itu bahkan dinamai Hanzo's Gate, seolah kota modern pun masih menyimpan jejak bayangan dari masa lalu. Yang membuat kisah Hanzo begitu menarik adalah bagaimana sejarah dan legenda saling berjalin. Dalam catatan resmi, ia memang seorang ninja Iga yang setia kepada Tokugawa Ieyasu. Namun dalam cerita rakyat, ia menjelma hampir seperti pahlawan gaib, tak terkalahkan, penuh trik, dan selalu muncul di saat genting. Dari situlah lahir ratusan kisah fiksi, film, komik, dan novel yang menggunakan namanya. Bahkan, hingga abad 21, nama Hattori Hanzo masih hidup, dikenang dalam budaya populer di seluruh dunia. Tetapi jika kita kembali pada akarnya, Hanzo adalah gambaran nyata dari semangat ninjutsu, kesetiaan, kecerdikan, dan kemampuan untuk bertahan melawan segala rintangan. Ia lahir dari tradisi Iga, ditempa oleh gejolak zaman,
dan melalui tindakannya, ia menorehkan pengaruh yang jauh melampaui hidupnya sendiri. Dari seorang anak desa di Iga, ia menjelma menjadi simbol ninja yang paling terkenal dalam sejarah Jepang. Pada akhirnya, kisah Hattori Hanzo adalah pengingat bahwa sejarah tidak hanya ditulis oleh para penguasa besar, tetapi juga oleh mereka yang bergerak dalam diam. Bayangan yang setia, tak terlihat, namun menentukan.